Halo, assalamualaikum, jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin membuat video tentang yaitu penyemprotan cabai yang usianya sudah usia generatif ataupun ya dalam pembuahan dan hampir mulai merah, sedang hijau-hijau besar gitu buahnya. Nah, ini Kobe Tani akan berbagi tentang apa yang Kobe Tani pakai di dalam perawatan cabai yang kemarin penanamannya musim panas, sekarang diterpa musim hujan. Ini Sobat Tani, ini sampai air seperti ini Sobat Tani, ini tadah hujan. Dan banyak sekali orang yang tidak mau memakai air hujan untuk nyemprot, lebih-lebih tomat. Nah, kalau Kobe Tani, karena sudah tahu bahwasanya air hujan ini kandungannya luar biasa untuk tanaman, maka justru air hujan inilah yang Kobe Tani lakukan untuk penyemprotan. Ini kalau memang ada air hujan, tapi kalau musim panas saya terpaksa membawa dari rumah. Adapun penyemprotan di saat ini sudah siang Sobat Tani, ya sekitar ya perkiraan jam-jam 12, karena dari tadi pagi hujan, mau nyemprot dari pagi hujan. Dan ini tanahnya aja masih basah-basah semua, dan alhamdulillah airnya dapat banyak. Yang saya pakai pada kesempatan pagi hari ini ataupun pada kesempatan ini saya menyemprot yaitu untuk perawatan buah dan perawatan daun. Itu untuk perawatan buahnya itu saya pakai insektisidanya yaitu bahan aktif Cypermethrin. Terus saya campur dengan Abamectin. Adapun itu mereknya adalah Yasitrin. Kalau Sobat Tani enggak ada Yasitrin juga Ecoset juga bisa, dan banyak sekali, sama dengan seperti jenis Decis itu juga bisa, ataupun ya yang lain-lainnya. Itu yang jenisnya Bifenthrin, bahan aktifnya termasuk ya pokoknya yang di situ ada trin-trinnya, baunya nyengat, itu saya gunakan untuk merawat buah agar tidak tersengat lalat buah. Itu intinya. Dan juga kalau dia dosisnya agak banyak, itu ulat juga agak takut. Tapi kalau memang ulat, sudah ada spesial tersendiri untuk yaitu perawatan buah dari hama ulat. Nah, saya campur dengan Abamectin. Adapun merek Abamectin yaitu merek dagangnya ini Sobat Tani, Poskormit ya, dari UPL. Ini saya kemarin karena belanjanya itu borong dari UPL banyak ya. Jadi maka saya cari Abamectin yang paling murah. Terus untuk fungisidanya kali ini yang kemarin saya memakai yaitu fungisida bahan aktif Mancozeb yang kemarin ini Sobat Tani. Nah, untuk sekarang saya memakai yaitu bahan aktif tembaga hidroksida. Ini tembaga hidroksida yang di situ merek dagangnya adalah Kopset 77WP. Nah, ini termasuk insektisida bagi Kobe Tani yang sudah kelas tinggi ataupun mahal. Kenapa saya pakai itu? Karena ini musim hujannya sudah berlebihan. Nah, hampir tiap hari hujan. Nah, di sini saya kasihkan dosisnya dulu. Setelah ini saya kasih dosisnya untuk 4 tank. Maka saya akan ajak Sobat Tani untuk ke lokasi cabai Kobe Tani yang sekarang ini sudah hampir merah. Mungkin kalau sekitar setengah bulan lagi sudah banyak yang merah. Dosisnya Sobat Tani, dosisnya saya kasih yaitu dalam 1 tangkinya itu segini Sobat Tani. Cur, sendok makan cur 1. Nah, ambil lagi 2, 3, 4. Nah, 4. Setelah 4 ini saya pinggirkan dulu Sobat Tani. Setelah 4 saya memakai yaitu bahan aktifnya Cypermethrin. Ini ada takaran ini sekitar 35 kalau fullnya. Jadi untuk penjagaan buah sekarang, kalau dulu saya hanya memakai berkisaran ya 5, 7, bahkan
paling banyak 1 mili, 1 tangki itu 10 mili. Nah sekarang saya banyakkan untuk yaitu takaran 4 tank Sobat Tani. 4 tank saya kasihkan taruh di sini Sobat Tani, mohon maaf. Saya taruh di sini karena tidak ada yang megang HP-nya Sobat Tani. Saya kasihkan dua tutup ini Sobat Tani. Nah, 2 tutup ini ataupun 2 wadah ini berkisaran tidak penuh nian. Jadi ini 30. Terus saya kasih lagi Sobat Tani. Saya kasih satu tempat ini lagi berkisaran 30 juga. Nah, tidak penuh Sobat Tani, tidak penuh ataupun ya kurang dikit lagi. Ini kalau penuh nian 35 Sobat Tani. Nah, jadi ini saya kasihkan 30 untuk 4 tank. 30 jadinya 60. Artinya dalam 1 tank itu memakai yaitu 15 mili. Nah, mohon maaf ini belum saya aduk Sobat Tani. Nah, saya ambil adukannya dulu untuk biar dia campur Sobat Tani. Saya aduk. Sebenarnya yang bagus itu 1 sendok masuk diaduk. 1 sendok masuk diaduk. Kalau saya lagi enggak megang HP seperti itu, biar dia langsung yaitu campur dengan airnya dan terus seperti itu. Nah, setelah tadi bifenthrin, saya bukakan ini Sobat Tani. Ini dari produk dari UPL, ini Foskormit, bahan aktifnya Abamectin. Saya kasih, kalau biasanya saya dalam 1 tank hanya 2,5 ataupun 3. Nah, itu karena saya campur dengan Sipermetrin. Maka pada saat ini saya kasih 5 Sobat Tani. Mohon maaf, saya kasih yaitu 15 mili. 15 mili ini untuk takaran 4 tank. Jadi sekitar 4 ataupun ya 3,5 mili dalam 1 tangkinya. Nah, seperti ini Sobat Tani. Nah, ini belum ada yaitu pokoknya sekitar 15 mili. Ya, sebenarnya yang bagus itu 16 mili untuk 4 tank, jadinya 4 mili per tangki. Saya curah di sini Sobat Tani. Nah, cukup dengan 3 ini Sobat Tani. Karena kebetulan ya punya Sobat Tani pas yaitu untuk perekatnya habis tadi tidak bawah, dan mohon maaf ya kalau Sobat Tani pakai harus pakai perekat Sobat Tani. Ini kebetulan hari ini Sobat Tani tidak memakai perekat karena lupa. Bukan karena kalau memakai dicampur ini rusak, itu bukan. Tapi karena habis lupa. Itu botolnya ada di situ, itu yang merah itu Sobat Tani. Nah, sudah saya buang di situ. Dan ini saya masukkan di dalam ember takaran untuk 4 tank Sobat Tani. Nah, setelah ini nanti saya akan ke Sobat Tani, akan ke cabean sana untuk memberitahu bahwasanya cabai Sobat Tani seperti itu wujudnya. Nah, ini saya push dulu Sobat Tani, saya masukkan yaitu untuk 4 tank. Nah, ini Sobat Tani sudah saya penuhkan untuk takaran kapasitas 4 tank seperti ini, dan saya akan pergi ke kebun cabai saya di sana. Kenapa saya memakai tembaga ataupun bahan aktif tembaga hidroksida dari funginya, dan kenapa saya memakai yaitu masih memakai Abamectin padahal cabai saya sudah seperti itu buahnya, akan saya perlihatkan. Itu alasannya saya memakai Abamectin dan saya memakai tembaga, serta saya memakai yaitu bahan aktif Sipermetrin. Saya pergi ke sana dulu Sobat Tani. Nah, ini cabai saya dari sini Sobat Tani sampai ke yang kayu-kayu besar itu.
Saya akan ke sana, saya push dulu Sobat Tani. Nah ini Sobat Tani, kebun cabai Kobe Tani sudah seperti ini bentuknya, ataupun ya dalam kondisi buahnya seperti ini. Maka kenapa saya tadi memakai Abamectin yang saya racik di pondok sana, itu pondok saya di sana Sobat Tani. Itu. Nah, dekat kayu yang hijau itu pondok saya. Kenapa saya memakai Abamectin? Nah, alasannya ini waktu saya nanam ini Sobat Tani, nanam cabai ini dulunya itu pas musim panas. Terus pupuk-pupuknya Sobat Tani di dalam ini saya optimis tinggi itu masih belum, yaitu belum dimakan seluruhnya. Karena apa? Karena pada saya nanam ini musim panas, terus sekarang musim hujan. Nah, sekarang ini air tidak bisa untuk dari atas langsung ke lubangnya. Perlakuan air ini masuk dari atas, dari ranting-ranting batang langsung nurut ke batang sini. Nah, otomatis yang basah untuk sekitar sini. Dan ini kalau berkelanjutan musim hujan nanti tembus di tengahnya situ juga akan basah. Dan melihat dari dulu kekurangan air aja pertumbuhannya seperti ini, saya yakin kalau saya insya Allah pengalaman yang sudah saya alami, ini daun-daun yang masih seperti ini Sobat Tani, ini masih bisa berkembang lagi. Karena tahu bahwasanya setelah ada hujan, ini ruas-ruasnya ini yang dulunya mentok di sini Sobat Tani, ini naik lagi ke sini. Dan itu semuanya sampai ke sana itu naik lagi, ada pertumbuhan lagi karena mendapatkan air. Dan pentil-pentil ini Sobat Tani, ini dirawatnya yaitu dengan bifentrin tadi ataupun sipermetrin, itu yang kemarin merek dagangnya Yasitrin, terus ataupun Ecoset juga boleh. Terus saya kombinasikan ataupun saya campur dengan Abamectin. Nah, untuk merawat apa? Jangan sampai bunga yang seperti ini Sobat Tani, ini nanti ditempati trap. Nah, bunga yang seperti ini kalau ada trapnya, ini pasti nguning Sobat Tani, pasti nguning dan nanti akan rontok. Maka banyak sekali orang yang bertanya ataupun di kolom komentar itu sering bertanya tentang kenapa calon buahnya ataupun bunganya banyak yang rontok bersama dengan rantingnya ini. Nah, ini karena itu tadi, kalau sudah di dalamnya ini Sobat Tani ada trapnya, maka otomatis dia akan mengisap cairan di sini dan dia akan menguning serta akan rontok. Nah, di samping itu juga daunnya ini Sobat Tani, daunnya ini karena saya yakin masih akan berkembang lagi kalau mendapatkan air, maka saya masih merawatnya daunnya, jangan sampai ada trap di baliknya. Sehingganya saya memakai yaitu Abamectin yang saya campurkan dengan sipermetrin. Sipermetrin adalah untuk merawat ini buah-buahnya. Sobat Tani tahu bahwasanya nggak ada yang menguning, nggak ada yang bosok basah. Dari Y yang pertama Sobat Tani, dari Z yang pertama ini ada semua ya. Jadi dari Z yang pertama ada semua. Jadi ini karena apa? Saya selalu yaitu memakai sipermetrin walaupun dicampur dengan tembaga, walaupun dicampur dengan kalsium, walaupun dicampur dengan pupuk daun, walaupun ya dicampur dengan Abamectin, juga memakai bahan Aktara ataupun yang lain-lainnya, tapi tetap yang bahan aktif sipermetrin saya pakai setiap saya nyemprot. Dan seluruh tanaman saya itu saya semprot pakai sipermetrin. Saya gandakan dengan kalau hari ini pakai Abamectin, besok mungkin memakai yaitu bahan aktif yang lainnya ataupun akarisida. Saya memakai Dimolis ataupun Poskormit, ya saya tetap memakai sipermetrin bahan aktifnya. Walaupun saya pakai Pegasus, ya saya tetap memakai sipermetrin bahan aktifnya. Walaupun saya pakai di situ misalkan Korakron itu, ya saya tetap memakai sipermetrin. Karena saya yakin bahwasanya seandainya bahan aktifnya itu lain, itu ya fungsinya otomatis sudah lain. Walaupun hanya ada
kemiripan. Pakai metomil pun bahan aktifnya saya tetap memakai yaitu sipermetrin. Jadi seperti itulah cara Kobetani bertani, dan di kolom komentar pasti ada pro dan kontra. Saya ya ada yang komentar, masa kalsium dicampur pupuk, masa racun insektisida ini dicampur dengan ini, masa fungi ini dicampur dengan ini. Nah, itu banyak, karena ilmu teori itu memang harus dipadukan dengan yaitu praktek, tapi kenyataannya yaitu yang di situ tidak lazim dilakukan oleh para petani. Ketika Kobetani melakukan spekulasi, alhamdulillah hasilnya, dan sobat tani bisa tahu setiap Kobetani menanam alhamdulillah. Alhamdulillah, ini mungkin ya keberuntungan dari yang Allah yang memberikan, tapi sebenarnya tidak sedikit orang yang gagal juga di dalam pertanian, walaupun sama musimnya, serempak nanamnya, bibitnya sama, di sekitar ladang Kobetani juga itu banyak yang tidak membawa pulang batang cabai, tidak membawa pulang hasil dari cabai, tapi punya Kobetani alhamdulillah seperti ini. Dan sobat tani bisa tahu ini hasilnya seperti ini. Hasil dari paduan obat-obatan ataupun pestisida yang Kobetani lakukan menghasilkan seperti ini. Padahal ini penanamannya sudah pentil, kemarin baru ada gerimis 2 kali. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sobat tani bisa tahu di setiap yaitu batang, sobat tani bisa tahu. Terlepas cabai Kobetani ini karena cabai lokal, yang di situ saya tidak bisa menghilangi untuk bulenya juga, tapi alhamdulillah yaitu buahnya seperti ini. Dan walaupun bule ya persentasenya tidak semuanya. Buahnya seperti ini setiap bedengan. Ini kalau saya turut sobat tani, ini buah semuanya. Saya bukakan sedikit sobat tani. Nah, kayak gini. Saya bukakan sedikit seperti ini buah dari cabai Kobetani. Walaupun di dalam kolom komentar sudah banyak yang pro dan kontra di dalam Kobetani memberikan ataupun berbagi ilmu. Kobetani ya disalahkan ataupun ya kurang pas dengan teori, mohon maaf, tapi kenyataan di lapangan berdasarkan pengalaman yang Kobetani lakukan, cabai Kobetani berhasil seperti ini itu dengan cara ya spekulasi ataupun pengalaman yang Kobetani lakukan. Jadi bukan, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk membohongi publik. Jadi kalau saya nyampur obat ini dengan ini kok hasilnya ya seperti ini adalah kenyataan yang terjadi di kebun Kobetani. Sehingganya seandainya kurang pasnya ya saya mohon maaf. Itulah pengalaman yang Kobetani lakukan, dan Kobetani selalu memadukan antara pengalaman dengan yaitu teori serta ilmu-ilmu yang Kobetani dapat yaitu dari sobat-sobat yang lainnya. Ini jadi saya kasih tahu buahnya seperti ini membuktikan bahwasanya aplikasi obat ataupun pestisida yang Kobetani lakukan kemarin itu kalau menurut teori salah, tapi di pengalaman, di kenyataan tidak salah. Bahkan tomat pun ya di sini seperti ini sobat tani. Tomatnya sudah mulai ada yang merah-merah sobat tani seperti yang di sana. Nah, buahnya cabai juga seperti ini. Dan ini hampir setiap bedengan sobat tani. Saya kasihkan yang sini sobat tani. Nah, ini dan itu sobat tani sampai ke sana itu sama sobat tani. Jadi ini saya tidak ke tengah sobat tani. Tidak ke tengah yang subur-subur situ. Kalau boleh saya masuk ke sini. Jadi ini di pinggir-pinggir bedengan seperti buahnya yaitu seperti ditata seperti ini. Ini saya hanya membuktikan bahwasanya aplikasi obat yang Kobetani lakukan itu kalau menurut teori salah, tapi menurut pengalaman saya ini tidak salah. Jadi menghasilkan buah cabai yang seperti ini. Jadi soal mungkin pro dan kontra itu wajar sobat tani, karena ya isi dunia itu adalah berpasangan. Saya kira untuk yaitu berbaginya Kobetani pada saat ini ya
saya cukupkan di sini dulu. Nah, mohon maaf tadi dari fungisidanya. Kenapa saya memakai fungisida itu? Karena kemarin saya sudah memakai yaitu fungisida berbahan aktif Mancozeb. Nah, maka saya gantikan karena bahan aktifnya lain. Nah, biar cara kerjanya itu juga lain, cara melindunginya juga lain. Jadi kalau nanti Mancozeb terus, karena Mancozeb itu fungisida itu mereknya banyak sekali. Nah, saya pakai yaitu bahan aktif tembaga hidroksida. Mungkin besok saya memakai yaitu bahan aktif yang lainnya yang sifatnya sistemik. Karena ini sudah rimbun sobat tani. Kalau saya tidak memakai sistemik, saya harus nyemprotnya tuh harus kena. Tapi ketika saya memakai bahan aktifnya itu sistemik ataupun cara kerjanya sistemik, maka dia ketika kita semprotkan di atasnya aja, dia sudah masuk ke bagian dalam-dalam karena kerjanya secara sistemik. Jadi itu sedikit yang bisa Kobe Tani bagikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Video ini durasinya sekitar 20 sampai 22 menit ataupun 21 menit sobat tani. Tapi saya mohon sobat tani, kalau kita memang ingin mencari ilmu itu jangan takut untuk nonton video yang lama, karena tidak mungkin waktu nanam cabai itu berumur sekitar dari mulai nyemai sampai panen jadi duit itu 8 bulanan. Kok kita hanya mau cari ilmunya 10 menit, itu sulit sobat tani. Prosesnya seperti para penemu dulu itu sobat tani, itu membuat yaitu percobaan itu tidak hanya sekali jadi. Seperti Archimedes, seperti Alva Edison, itu sampai ratusan kali baru dia berhasil di dalam melakukan percobaan-percobaannya. Begitu juga di dalam ilmu pertanian. Jangan harap kita akan panen cabai bagus kalau ilmunya hanya 10 menit. Jadi itu Kobe Tani sedikit mohon untuk bersabar apabila nonton video dari Kobe Tani. Ini saya di tengah-tengah dan saya kasih tahu sobat tani, ini saya tumpang sari dengan alpukat, dengan pisang, tomat, cabai jadi satu. Jadi seperti ini. Saya kira saya cukupkan di sini. Ya, saya mohon untuk dukungan kepada sobat tani. Apabila channel Kobe Tani ini subur, bisa selalu menemani yaitu sobat tani di dalam berbagi tentang pertanian. Saya merasa terima kasih, dan ini mudah-mudahan video Kobe Tani ini ada manfaatnya. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.